Habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah jalla wa ala faqad fazal muttaqun wal mu'minun haitsu yaqulullah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Faqala talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu hadirin jamaah majelis ilmu, majelis taklim markas dakwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik serta hidayahnya, sehingganya di kesempatan malam hari ini Allah mudahkan untuk kita hadir di tempat aula markas dakwah dan pembelajaran Al-Quran ini dalam rangka kita bersama-sama untuk bertolakul ilmi asyar'i, menuntut ilmu syar'i. Bersama-sama kita untuk mengkaji kalamullah, ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis nabinya, dan apa yang disampaikan dari kalangan para ulama kepada kita untuk menjadi pelajaran penting dalam kehidupan, tentunya dalam membangun iman dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk mengambil faidah ya dari ayat-ayat Al-Quran, yang tentunya bahwa ayat Al-Quran dan hadis Rasul yang sahih merupakan kebenaran mutlak untuk kita, dan kita bisa mengambil faidah yang disampaikan di kalangan para ulama kepada kita untuk dimana kita menjalani kehidupan ini agar benar selamat kita untuk dunia dan akhirat kita. Nah, salawat dan salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu rahimakumullah, sebagaimana di rapat kita terakhir untuk di tim dakwah, markas dakwah dan pembelajaran Al-Quran, pentingnya kita juga untuk mengkaji tentang tazkiyatun nufus atau terkait tentang manajemen hati, karena dengan terutama 4 pekan ya, 4 pekan sudah kita bagi-bagi, ini belum ada waktu yang bisa untuk diisi terkait tentang tazkiyatun nufus ya. Dan karenanya di majelis saya nanti mungkin kita akan bergantian berbicara tentang masalah keluarga, dan begitu juga tentang tazkiyatun nufus atau
terkait tentang manajemen hati, ya. Ya karenanya di majelis yang mulia ini kita akan memulai berbicara terkait tentang tazkiyatun nufus, ya, penyucian jiwa, ya, atau kemudian juga manajemen hati, ya. Karena hal ini adalah perkara yang sangat penting, ya, tentang tazkiyatun nufus, tentang manajemen hati, tentang kajian tentang jiwa, ya, ini hal yang sangat penting, ya. Bahkan para ulama, ya, mereka takut, ya, kalau sampai hati mereka itu tidak terdidik, tidak terbina dengan benar, ya. Mereka takut kalau sampai hati mereka itu rusak. Dan nanti diantaranya yang dapat menjadikan hati kita menjadi sehat, menjadi benar, itu diantaranya adalah untuk selalu mengingat kematian. Maka para ulama mengatakan, ya, lau faraqallahu qalbi dzikrul mauti, ya, wa khasyitu an yafsada qalbi. Para ulama mengatakan, kalaulah sampai Allah memisahkan hatiku dan mengingat kematian, maka aku takut hatiku dapat menjadi rusak. Jadi yang untuk selalu hadir atau ada pada diri para ulama dulu itu untuk selalu mengingat kematian, karena mereka takut jika, ya, ketika lupa dengan kematian itu menjadikan hati menjadi rusak, ya. Nah, jadi saking pentingnya para ulama dulu untuk memperhatikan hati atau menjaga hati. Bahkan kajian para ulama itu ketika mau dipersentase antara kebutuhan kita, ya, untuk kebaikan diri kita ini, antara jasmani dan rohani kita atau hati kita, itu perbandingan yang sangat jauh. Artinya apa? Kebutuhan kita terhadap jasmani kita ini hanya sekitar 20%, sedangkan kebutuhan kita terhadap rohani ini sekitar 80%. Tapi begitu banyak orang yang justru memperhatikan tentang jasmaninya daripada rohaninya, daripada hatinya, ya. Maka sangat wajar ketika di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat banyak terjadinya keburukan, karena mereka banyak hanya berkonsentrasi untuk memperhatikan kesehatan jasmani, tapi tidak memperhatikan kesehatan rohani atau kesehatan hati, ya. Nah, kita insya Allah akan mengkaji terkait menyelami dan memahami hakikat hati, ya. Ada 3 materi pokok yang insya Allah nanti akan kita kaji di majelis yang mulia ini. Pertama, Islam sangat memperhatikan terhadap hati. Islam sangat perhatian terhadap hati. Minimal nanti di sini ada 2 dalil yang kita angkat dengan kita melihat penjelasan dari kalangan para ulama terkait dengan dalil yang kita angkat ini. Pertama, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Imam Bukhari dan Muslim, hadis sahih, ya. Dan insya Allah hadis ini juga merupakan hadis masyhur yang berbicara tentang masalah hati, ya, dimana ketika Rasul mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalbu, ya. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad manusia itu terdapat segumpal darah. Apabila baik segumpal darah ini, maka akan menjadikan baik semua anggota badannya. Dan apabila segumpal darah ini rusak, maka akan dapat menjadi rusak semua anggota badannya. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah segumpal darah itu adalah hati.
Artinya Rasul dengan jelas menjelaskan hati itu menjadi inti pada manusia, yang jika hati benar baik maka akan menjadikan benar dan baik anggota badan. Jika hati rusak maka akan menjadikan ya anggota badannya pun rusak. Arahannya akan rusak, amalnya akan rusak, pikirannya akan rusak, lisannya akan rusak, perbuatannya juga akan rusak. Ya. Coba kita akan lihat terkait penjelasan para ulama terkait dengan hadis ini. Arti tergantung pada baiknya hati. Ya. Jadi untuk anggota badan kita yang lain, mata, lisan, tangan, kaki, telinga, gitu ya, itu akan baik tergantung kondisi hati. Nah, baiknya hati itu yang seperti apa, gitu ya. Ada beberapa penjelasan yang disampaikan dari kalangan para ulama seperti dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Lebih beliau ya, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan bahwa ketika hati itu baik maka akan menghantarkan kepada kebaikan anggota badannya. Lebih terkait tentang ketika hati siap untuk meninggalkan yang haram. Nah gitu ya. Nah jadi untuk dikonsentrasikan kesiapan hati untuk meninggalkan yang haram dan perkara yang syubhat. Nah, bisa dikatakan begitu. Badan tergantung hati dalam meninggalkan yang haram dan syubhat. Nah jadi bagaimana untuk mengondisikan hati agar baik dan nanti akan menjadikan anggota badan juga menjadi baik, yaitu apa? Konsentrasikan hati untuk dijaga dari satu yang haram dan perkara yang syubhat. Nah, ini penjelasan daripada Imam Ibnu Rajab Al-Hambali ya dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Ya. Kemudian juga apa? Dalam Syarah Muslim dijelaskan ya, walaupun hati atau jantung itu kecil dibandingkan dengan bagian tubuh yang lain. Ya. Nanti kalau penjelasan Imam Al-Ghazali itu kan seperti buah sanubar ya. Buah sanubar itu bulat agak lonjong gitu ya, yang nanti kalau Imam Al-Ghazali menyebutkan di dalam kajian Islam atau bahasa Al-Quran maupun hadis itu kan pakai kalimat kolbun ya, kolbun hati, tapi dalam ilmiah fisikly itu bukan hati sebetulnya, tapi lebih kepada jantung. Ini di antara penjelasan Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala itu ya. Nah sehingga kalau kita mau melihat dari sisi penjelasan medis ya memang kecil ya, karena dari dibandingkan dengan anggota badan yang lain, tapi memiliki peran yang sangat luar biasa. Artinya ketika kolbun ini kalau kita merujuk yang adanya para ulama menjelaskan, yaitu seperti Imam Al-Ghazali, yang dimaksudkan adalah jantung untuk memompa darah ya, yang seperti itu. Nah itu laki-laki jantungnya lebih besar dari wanita. Kalau laki-laki itu sekitar 10 on itu ya, kalau wanita itu sekitar 8 on ya. Ya 10 on itu kan berarti sekitar 1 kilo ya. Ya. Kalau wanita di bawah itu, bahkan ada yang lebih di bawah itu, dari laki-laki lebih di bawah daripada 10 on, perempuan pun ada yang lebih daripada di bawah itu ya. Namun baik dan jeleknya jasad tergantung pada hati. Nah ini jelaskan dalam Syarah Muslim ya, yang disyarah oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Disebutkan juga dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, hati adalah malikul aqdha. Ya, penjelasan tadi ya, bahwa terpenting dalam diri kita ini adalah hati, maka bagaimana untuk
ya, membina hati agar menjadi baik yang nanti akan berpengaruh kepada perbuatan dalam penampilan yang baik, ya. Karena apa? Hati itu adalah malikul aqdha, ya. Wal badanu junuduhu. Ya, ini disebutkan dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, juga adanya penjelasan terkait menjelaskan hadis ini, yaitu apa? Ya, hati itu adalah rajanya anggota badan, sedangkan badan kita itu adalah junud, ya. Junud, ya, junud itu pasukan, ya. Nah, jadi artinya di mana berarti hati itu seperti panglima perang, maka anggota badan itu sebagai pasukan, maju, diam, ya, mulai kemudian mungkin melemparkan senjata, mulai memanah, mungkin untuk mengatur siasat mundur, maka untuk mundur, gitu ya. Maka kita melihat pada peristiwa perang Uhud kan, ya, terjadi ada masalah karena tidak asam wa ta'ah kepada Rasulullah, gitu ya. Yang ketika untuk tetap pasukan di bawah, ya di bawah, pasukan di atas tetap untuk berkonsentrasi berada di atas, ya. Ternyata ketika melihat pihak musuh sudah terkapar, banyaknya ghanimah yang tercecer, dari atas tergoda perkara duniawi yang akhirnya kemudian turun, dan ternyata pasukan Khalid bin Walid yang pada waktu itu masih dalam kondisi kafir manuver dan kemudian menyerang dari atas, ya kan gitu. Sebabnya karena apa? Tidak taat kepada panglima, gitu ya. Nah, maka artinya berarti di mana panglima itu untuk ditaati, untuk diikuti, maka seperti hati panglima itu, ya, bahwa wal badanu junuduhu, ya, badan ini seperti junudnya, yaitu pasukannya, seperti itu. Nah, ini Mas Rasulullah, dalil pertama bahwa Islam sangat perhatian terhadap hati, karena hati hal yang sangat penting, gitu ya. Nah, kita juga mendapati penjelasan oleh Syekh Sa'ad bin Nasir ketika beliau mensyarah kitab Arba'in An-Nawawiyah. Hati yang baik itu cirinya 3. Beliau mengatakan, Syekh Sa'ad bin Nasir rahimahullah dalam syarah Imam Arba'in An-Nawawiyah, ya, cirinya 3 hati yang baik itu. Yang pertama, memiliki rasa takut, artinya memiliki rasa takut kepada Allah, ya. Sudah bisa dipastikan hati hamba itu pasti baik jika memiliki rasa takut kepada Allah, ya. Dan ini inti, ya, inti tujuan dalam pembinaan, dalam kajian, dalam menghafal, dalam merangkum, mencatat, semua dalam kita untuk menimba ilmu itu kan untuk mendapatkan rasa takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihi al ulama. Dari hamba Allah yang paling takut, memiliki rasa takut kepada Allah itu hanya saja dari para ulama, ya. Imam Abdullah bin Mas'ud mengatakan innamal ilmu al ghasyah. Jadi inti ilmu itu ya untuk melahirkan rasa takut kepada Allah, untuk melahirkan iman, kepercayaan, keyakinan kepada Allah, sehingga munculnya rasa takut jika tidak melakukan ketaatan, dan takut jika terjerumus kepada kemaksiatan dan dosa. Nah, ini hati yang baik, cirinya disebutkan oleh Syekh Sa'ad bin Nasir, ya, rahimahullah ta'ala, memiliki rasa takut. Kemudian yang kedua, hati yang ikhlas. Ciri kedua yaitu hati yang selalu ikhlas, ya, ya, tentu dalam segala amal kebaikan, untuk hanya mencari, menggapai daripada ridho Allah, ya. Ciri yang ketiga adalah mencintai kebaikan. Ciri ketiga, mencintai kebaikan, untuk cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, ya, kemudian juga cinta kepada ketaatan, cinta kepada para wali Allah. Nah, ini, ya. Adapun dalil kedua, firman Allah di dalam surat, ya, Asy-Syu'ara ayat 88 sampai ayat 89, yang untuk menunjukkan
bahwa Islam memiliki perhatian yang khusus terkait tentang masalah hati. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atahullah biqalbin salim. Pada hari tidak akan manfaat harta dan anak kita kecuali siapa yang datang kepada Allah dengan hati yang salim. Ya, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan, beliau menyebutkan yang dimaksudkan hati yang salim itu yang terbebas dari 5 hal. Hati yang salim itu adalah hati yang terbebas dari 5 hal, yang sehingga nanti hati inilah yang akan menyelamatkan hamba, yang nanti di sana nggak manfaat harta kita, tidak manfaat anak kita, kecuali siapa yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang sehat, hati yang salim, hati yang selamat dari 5 hal. Yang pertama syahwat. Ya, jadi tidak untuk mengikuti hawa nafsu. Imam Abdullah bin Abbas mengatakan tidaklah ketika Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang hawa nafsu kecuali pasti mencela. Kenapa? Karena itu buruk. Ya. Nah, maka artinya apa? Agar kita tidak mengikuti daripada syahwat, tidak mengikuti daripada hawa nafsu, untuk apa? Selalu ala dalil, atas petunjuk, untuk selalu di atas ilmu. Ya, ngomong kita di atas ilmu, makan kita di atas ilmu, tidur kita di atas ilmu, bergaul kita di atas ilmu, ya, apa namanya, muamalah kita berada di atas ilmu, gitu kan? Ya, karena kalau Imam Abdul Aliyah mengatakan, dan juga Imam Abdullah bin Abbas mengatakan, wa masumiyal hawa illa li'annahu yahwi bisahibihi ilan nar. Jadi tidaklah disebut itu sebagai hawa kecuali karena akan menjerumuskan pelakunya ke dalam api neraka. Hawa nafsu itu diambil dari kata hawa yahwi, artinya adalah askoto, yang menjatuhkan. Tidaklah ketika ada seseorang yang mengikuti syahwatnya, mengikuti hawa nafsunya, kecuali pasti akan menjerumuskan kepada neraka, akan menjerumuskan kepada keburukan. Ini terbebas pertama dari syahwat, kemudian yang kedua dari syubhat, perkara yang masih samar-samar. Ya, nah nanti para ulama sebetulnya lebih, syubhat ini berbicara tentang masalah ilmu. Ya, syubhat itu, ya, ketika seorang dalam ilmu yang salah, mengamalkan ilmu yang salah, punya pemahaman daripada pemahaman yang keliru, maka terjerumus dalam kubangan syubhat. Karena kalau Imam Ibnu Qayyim membagi perkara yang akan membinasakan kita pada 2 pokok, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Ya, jadi kalau fitnah syahwat itu lebih kepada syahwat dunia, syahwat apa namanya, lawan jenis, gitu kan? Ya, yang hari ini juga perlu ditambah, ya, ya, syahwat sesama jenis, karena itu buruk, bahkan lebih buruk, gitu ya. Bukan kita kemudian untuk membolehkan perzinahan, bukan, tapi para ulama pun menjelaskan juga begitu kok, ya. Di antaranya pada lafaz ketika menjelaskan tentang perbuatan apa namanya, kaum Lut, itu dengan menggunakan al-fahisyah, kekejian yang menggunakan alif dan lam. Tapi perzinahan itu tidak pakai alif dan lam. Dalam surat Al-Isra kalau nggak salah, ya, ayat berapa itu? 32 atau berapa itu? Wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan. Nah, fahisyatan itu nggak pakai alif lam. Ya, para ulama nanti istifad, mengambil pelajaran dengan lafaz ini, yang untuk menunjukkan apa? Dengan menggunakan alif dan lam itu adalah sesuatu yang besar. Ya, maksudnya apa? Dosa sesama jenis itu dosa besar. Karena sampai Al-Quran sendiri mengatakan tentang kisah kaum Nabi Lut, masa bakakum min ahadin minal alamin. Ini perbuatan nggak pernah dilakukan oleh kaum sebelum Lut.
Jadi dosa ini baru dilakukan oleh kaum Lut. Itu ya. Ya. Nah, kalau terkait tentang fitnah syubhat, itu terkait tentang lebih kepada pemahaman ilmu. Itu ya. Pentingnya kita memiliki pemahaman yang itu menjadi pegangan kita untuk agar akidah kita kuat, ibadah kita kuat, prinsip kita kuat. Itu ya. Ya nanti jangan diacak-acak lagi, menjadikan kita bingung. Jamaah bingung lagi, umat bingung lagi. Ya, jelas kok Rasul mengatakan ji'tukum alal baydha lailaha kanahariha la yazi anha ila halik. Aku datang kepada kalian itu dalam kondisi terang benderang, malamnya seperti siang, tidaklah ada orang menyimpang darinya kecuali akan binasa. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal jelas dan yang haram jelas, yang petunjuk jelas, yang bukan petunjuk jelas, yang sunnah Rasul jelas, yang bukan sunnah Rasul juga jelas. Itu ya. Jangan kemudian menjadi orang yang ketika kita mengikuti pendapat memang sehingganya semua benar, semua boleh, ya kan repot. Kita harus punya pegangan. Ya, kita akan melihat mana yang lebih kuat, dalil diambil dari kalangan para ulama, maka itu yang nanti akan kita ambil. Artinya kan seperti itu ya. Ya. Kemudian yang ketiga, terbebas dari penghambaan selain Allah. Qalbun salim dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan, yaitu terbebas dari penghambaan kepada selain Allah. Ya. Dia hanya beribadah kepada Allah dan hanya menjadi Abdullah. Ya, bukan menjadi Abdul Kubur, menjadi penyembah kubur. Ya. Abdul Authan, penyembah berhala. Ya. Abdul apa lagi? Abdul Syajarah, penyembah pohon yang diagungkan, dimuliakan. Ya. Yang keempat, ya, terbebas dari mengikuti selain Rasul. Ya, ini penting nih. Jadi agar hati kita sehat, tidak ada pilihan kita kecuali Rasul untuk menjadi apa? Yang kita ikuti. Bukan aqawil. Ya, bukan pendapat dari kalangan para ulama yang begitu banyak, menjadikan kita justru bingung. Gitu ya. Ketika ada orang yang mengatakan, berarti Anda tidak mengikuti para ulama. Kami mengikuti para ulama. Para ulama yang menerjemahkan perilaku dan perbuatan Rasul. Gitu loh. Jadi dengan ketika kita ayo kembali kepada sunnah Rasul, ayo kembali kepada Rasulullah, dan kemudian kita menafikan para ulama, enggak, bukan. Gitu ya. Jadi kadang, loh, antum mau memahami Rasulullah enggak melalui para ulama? Melalui. Tapi ulama yang seperti apa dulu? Yang silsilahnya jelas, itu kan. Makanya sampai saat apa Imam Abdullah bin Mubarak mengatakan apa, al isnadu indi minaddin laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Bagiku, kata Imam Abdullah bin Mubarak, sanad itu bagian dari agama. Karena kalau Allah tidak ada sanad, orang mau ngomong sembarang. Orang hari ini nggak bisa ngomong sembarang. Karena apa? Terikat dengan sanad. Sanadnya jelas tidak. Sanadnya mutasil tidak sampai kepada Rasulullah. Sanadnya minimal nyampe tidak kepada para sahabat, yang sehingga hadis itu menjadi hadis mauquf. Gitu kan? Nah kalau tidak, ya berarti kita yang untuk mengambil yang lebih sampai kepada Rasulullah. Nah ini yang keempat. Yang kelima, hati yang terbebas dari syirik. Qalbun salim. Maka di sini beliau pun kemudian menambahkan dengan menegaskan, fahada haqiqatun salamatul qalbi alladzi tadammanat lahu najatu was sa'adah. Fahada haqiqatun salamatul qalbi. Inilah hakikat untuk agar selamatnya hati seseorang, alladzi tadammanat lahu najatu was sa'adah, yang terkumpul di dalamnya kesuksesan dan kebahagiaan. Kenapa? Karena tadi ketika terbebas dari 5 hal tadi. Ya. Ini poin pertama kita, ya, terkait tentang bahwa Islam memiliki perhatian yang sangat besar tentang persoalan hati. Ya. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan hati? Apa yang dimaksud dengan hati? Ya, kita pahami
konteks lafaz ayat Al-Quran ataupun hadis menyebutkan tentang kalimat qalbun. Nah, maka dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali memberikan pengertian hati pada dua, pengertian fisik dan pengertian non fisik. Ya, fisik tadi itu yang belum mengatakan apa? Ya, yaitu seperti apa namanya buah sanubar. Ya, nanti buah sanubar itu ternyata yang diistilahkan dengan sanubari. Nah, sanubari itu kan hati ya, yang paling dalam gitulah istilahnya. Itu ya. Nah, itu bulat kemudian agak lonjong sedikit. Nah, itulah gambarannya. Makanya dimaksudkan di sini sebetulnya itu adalah lebih kepada jantung, tapi bukan hati manusia. Karena kalau jantung itu kan di sebelah kiri ya. Tapi kalau hati itu kan di sebelah kanan, di belakang bawah rusuk sebelah kanan kita ini. Nah, itu hati. Nah, tapi yang dimaksudkan di sini adalah lebih kepada jantung yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Adapun kemudian yang kedua yaitu apa? Sesuatu yang bersifat halus, latifah, dan yang bersifat robaniyah. Ya, robaniyah itu yang selalu terhubung dengan Allah. Ya, yang karenanya ketika seorang itu dibiarkan pun hatinya, hati yang arti lembut tadi ya, yang bukan lebih kepada physically, tapi ya hati, jiwa, hati kita ini ya, yang kemudian adanya perasaan, disitulah kemudian kita untuk bisa ngerti, tahu, membedakan, gitu ya. Nah, yang dimaksudkan ini adalah arti yang kedua ini yang dikaji tentang persoalan hati yang sangat dipentingkan di dalam Islam, bagaimana kita bisa untuk memahami tentang persoalan hati ya, lebih kepada makna yang kedua ini, gitu kan. Jadi ketika contoh kita dapat apa gitu ya, kemudian hati saya sakit, itu ya, nah, diperiksakan ya nggak ada apa-apa, nggak gosong atau apa gitu ya, ya jantungnya contoh mungkin begitu, tapi dia ngomong kalau sakit, ya kan begitu. Nah, inilah yang disebut dengan hati yang latifah, hati yang lembut, hati yang robani, ya, hati yang apa namanya merasa, ya, kemudian mengenali dan sebagainya. Dan inilah yang menjadi kajian dalam Islam lebih kepada hati ini. Karena kalau hati yang sifatnya fisikly, jantung, itu urusannya dokter, kan begitu ya. Itu terkait tentang urusannya dokter. Itu. Nah, tapi kalau untuk urusan hati yang tadi, yang latifah, yang lembut, di mana yang kedua, maka itu urusannya ya Al-Quran, urusannya hadis, urusannya para ulama, urusannya para asatid, gitu ya, yang nanti bisa untuk mengobati daripada sakitnya hati kita atau penyakit hati. Ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, hakikat dan memahami hati. Ada 7 hal, ya, hakikat dan memahami hati. Pertama, hati adalah tempat makrifat. Ya, hati adalah tempat untuk kita memperoleh ilmu, memperoleh pengetahuan, makrifat. Ya, itu adalah terkait tentang masalah pengetahuan. Karena jelas dalam surat An-Nahl ayat 78 Allah pun mengatakan begitu ya. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Sesungguhnya Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian yang pada waktu itu kalian tidak mengenal sesuatu apapun. Yang kemudian Allah jadikan kepada kalian as-sam'a, pendengaran, wal absara, penglihatan, wal afidah, dan hati, la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi hamba bersyukur. Di antara yang ketika kita dilahirkan dalam kondisi tidak ngerti, bisa kemudian menjadi ngerti karena adanya afidah, karena adanya hati. Ya, maka ya hati adalah sebagai tempat makrifah. Kemudian yang kedua, hati mampu membedakan yang baik dan yang buruk. Ya, hati mampu untuk membedakan ya yang baik dan yang buruk. Ya. Kemudian yang ketiga, hati tidak bisa dibohongi meskipun pikiran ya mungkin saja memaklumi sebuah kejahatan. Hati tidak bisa untuk dibohongi. Maka diantaranya nanti Rasul mengatakan begitu ya, istafti qalbaka, minta fatwalah kamu kepada hatimu. Karena apa? Hatimu itu pasti benar. Meskipun lisan ngomongnya lain, perbuatan dengan perbuatan yang lain, tapi hati tidak bisa dibohongi. Yang keempat, hati merupakan hal pokok dari segala perilaku manusia.
Maka hati seperti raja, maka anggota badan yang lain hanya sebagai tuannya, ya. Adapun kemudian yang kelima, dapat ditandai hati yang dipenuhi dengan aktivitas selalu terhubung dengan Allah, maka itulah yang disebut sebagai hati yang sehat. Maka Masya Allah, kita bisa menandai, meskipun ya kita jangan pamer gitu ya. Oh, saya itu selalu berzikir, saya selalu baca Quran, saya selalu bersedekah, saya selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, maka saya memiliki qalbun salim. Tidak perlu untuk disampaikan begitu, tapi diciri kalau orang selalu amaliyahnya, inginnya selalu terhubung dengan Allah, itu menandakan memiliki qalbun salim. Keenam, dapat ditandai hati yang penuh dengan penyimpangan, dosa, maksiat, itu adalah qalbun marid, hati yang sakit. Meskipun kita jangan ngomong gitu sama teman kita, oh antum itu hatinya hati sakit gitu ya, qalbun sakit, qalbun marid gitu ya, maka perlu untuk terapi ya. Jangan langsung kepada inti. Kadang kan orang itu nyakitin kalau sampai langsung ke inti ya, oh ini tanda keimanan sampai lemah, langsung dus iman gitu ya, gitu ya. Nah kemudian yang terakhir, ketujuh, dapat ditandai hati yang terkunci dari kebenaran, tidak mau mendapatkan nasihat. Itu adalah hatinya orang-orang kafir, yang disebut dengan ditandai hati yang model seperti itu dengan qalbun mayyit, hati yang mati. Ya, maka semua itu bisa untuk ditandai ya, sehingga ini menjadi satu petunjuk ya, begitu perlunya kita untuk mengenal tentang hakikat hati dan memahami tentang hati ya. Ternyata hati ini banyak untuk menjadi sumber referensi ya, untuk kita menjadi tanda-tanda tertentu untuk kita ya. Maka mudah-mudahan kita berharap kepada Allah ya, Allah selalu memberikan hati kita menjadi hati yang baik ya. Maka perlu untuk kita upayakan kita memiliki hati yang baik tersebut gitu ya, yang sehingga pun itu akan kita tampilkan juga dengan perilaku, lisan, dan perbuatan-perbuatan yang baik pula. Wallahu a'lam. Alhamdulillah selesai sudah kajian kita dan masuk sholat adzan isya. Kita break sejenak, yang kita sholat terlebih dahulu, yang kemudian nanti kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab insyaallah ta'ala. Aku lupa lihat astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairin muslimin fi kulli jam'in aqtar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.